Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Kembali lagi di Metamorfosis. Kali ini kita udah yang kelima. Kita akan bahas mengenai saya pribadi mengenai kalau orang nganggep kayak apa ya? Kayak motivator. Sebenarnya bukan motivator, tapi di sini aku memposisikan sebagai seseorang yang suka sharing. Gampangnya gitu lah, bentar. Oke, jadi sekarang kita lihat marak banget di internet itu gampangannya adalah channel terkait pengembangan diri, terkait motivasi, channel YouTube yang membahas tentang masalah-masalah remaja. Sebenarnya orang kayak aku ini banyak ya, konten kreator yang bahas mengenai pengembangan diri itu banyak. Tapi di sini yang perlu ditekankan adalah sebenarnya semua konten motivasi itu hanya tipuan. Kenapa tipuan? Sebenarnya gini, ada orang yang pernah membahas, gampangnya kayak siapa ya? Mungkin kemarin aku lihat beberapa tokoh publik yang terkenal itu membahas bahwasanya motivasi itu omong kosong. Motivasi itu hanya kata-kata sampah dan juga malah bisa menjadi racun. Karena apa? Karena di latar belakangi motivasi itu cuman penyemangat. Nggak bisa ketika teman-teman banyak mengkonsumsi motivasi hidupnya kan sukses, itu nggak bisa. Gimana ya menjelaskannya ya? Tentu kalau kita konsumsi motivasi tentu harus ada semangat juga buat teman-teman, karena kalau motivasi tanpa aksi itu gampangnya nol. Maksudnya ketika kita setiap hari bikin TikTok, ketika kita setiap hari lihat konten-konten motivasi diri nih, wah aku langsung tergugah, semangat dalam mencapai tujuan, tapi prosesnya teman-teman itu nggak ada, itu nggak akan ada hasilnya. Sama halnya ketika teman-teman menghujat seseorang, cuman ngomong tapi nggak melakukan, nggak ada improve sama sekali, ya wes, teman-teman hanya sampai stuck di situ aja. Nah, oke. Banyak sekarang yang memandang salah mengenai motivator. Sekarang kan lagi tren ini ya, teman-teman. Ada yang baru menggebu-gebu nih, baru seneng-senengnya nonton konten-konten motivasi. Tapi sadar gak sadar bahwasanya itu cuman penyemangatnya teman-teman. Nggak bisa ketika teman-teman tadi yang tak omongin tadi, habis lihat konten motivasi, teman-teman langsung bisa sukses, itu nggak bisa. Karena pada dasarnya motivasi itu tanpa aksi ya udah nol. Jadi selama ini aku bikin konten itu ada artinya atau enggak? Ya kembali lagi ke diri teman-teman. Mungkin aku di sini cuma bisa sharing mengenai pengalamanku, mengenai ilmu-ilmu yang aku punya. Tapi ketika kemudian teman-teman udah nonton videoku, udah belajar juga, tapi secara pelaksanaannya itu nggak ada, oke, teman-teman nggak akan bisa berkembang. Selesai. Gitu aja. Nah, itulah mengapa selain motivasi itu orang-orang bikin video-video motivasi, membangkitkan motivasi, tapi teman-teman juga perlu adanya tindakan dan juga konsistensi. Disinilah pentingnya sebuah tindakan, proses dan konsistensi itu diuji. Ketika teman-teman udah dapat semangat, udah dapat niat yang kuat untuk membentuk diri sendiri, membentuk karakter, nah disitulah teman-teman mulai adanya proses. Proses untuk apa? Mewujudkan tujuannya teman-teman dilandasi dengan motivasi. Mungkin ada orang yang mengistilahkan sebagai motivasi itu hanya sebagai apa ya? Kayak pelumasnya teman-teman buat menyongsong tujuannya teman-teman. Ketika teman-teman mau pergi ke tujuan B, teman-teman dari A nih, naik motor. Tapi ketika teman-teman dapat motivasi, motornya ini tuh punya nos. Jadi lebih cuman mempercepat. Bukan mempercepat sih, lebih ke menambah energi, menambah semangat. Tapi ketika teman-teman udah punya motivasi, tapi kendaraannya itu nggak ada, prosesnya itu nggak ada, ya udah, nggak ada artinya motivasi selama ini. Itu sih yang mau aku obrolin seputar motivasi. Kenapa aku kemudian bisa mewujudkan konten ini, bisa ngomong kemudian halnya motivasi itu hanya sampah, motivasi ini tuh cuman tipuan. Bahkan motivator-motivator di sana itu juga ngasih teman-teman motivasi, tapi ketika hatinya teman-teman nggak tergerak, ya udah, nggak akan ada hasilnya, percayalah. Sekian dari saya, jangan lupa teman-teman klik subscribe dan juga like video ini. Apabila teman-teman suka motivasiku di Instagram, monggo, tapi jangan cuman diserap hanya sebatas semangat menggebu-gebu tapi nggak ada prosesnya. Mungkin juga aku dulu terlalu banyak mengkonsumsi konten motivasi, tapi sekarang aku sudah mulai keluar dari zona nyaman untuk berusaha membuat konten-konten yang mana itu adalah sebuah
proses kecil lah ya, gampang ya. Langkah kecil untuk mencapai tujuanku. Oke, itu aja dari aku. Sampai jumpa di metamorfosis yang selanjutnya. Teman-teman jangan lupa klik subscribe dan juga like, dan juga jangan lupa follow Instagram Abian 2. Mungkin teman-teman kalau punya diskusi yang baik, yang saran konten yang menarik di video ini, monggo teman-teman bisa klik komentar di bawah, tinggalkan komentar positif. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.